Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi hari ini di mata pelajaran Kemuhammadiyahan atau KMD. Masih bersama Ustazah Rere. Nah, minggu lalu Ustazah belum sempat memberikan kalian materi, jadi insya Allah hari ini kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya. Minggu lalu kita membahas tentang organisasi Muhammadiyah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ADART Muhammadiyah. Nah, silahkan kalian dengarkan baik-baik. Diusahakan kalian bisa mendengarkan menggunakan headset ya, atau earphone. Nah, silahkan disimak baik-baik, difahami baik-baik. Kita mulai dengan mengucap Bismillah. ADART Muhammadiyah. Apa itu ADART Muhammadiyah? Ada yang tahu sebelumnya udah ada pernah dengar tentang ADART? Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu apa sih ADART itu. Nah, di Indonesia sebuah organisasi yang akan mendaftarkan diri di Kementerian Hukum dan HAM harus mencantumkan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta daftar nama pengurusnya. ADART merupakan dokumen dasar dan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi agar dinyatakan sebagai organisasi yang sah secara hukum serta diakui oleh negara. Jadi setiap organisasi itu pasti memiliki ADART masing-masing. Karena itu adalah salah satu syarat sah supaya organisasi ini tuh bisa diakui dan bisa bebas berkegiatan gitu. Nah, dalam sebuah organisasi, ADART ibarat undang-undang dasar. Kalau negara mempunyai undang-undang, nah kalau organisasi itu memiliki ADART. Undang-undang serta ADART itu sama kepentingannya dalam sebuah ikatan. Jika undang-undang dipakai untuk negara, maka ADART itu dipakai untuk organisasi. Nah, bagi sebuah negara, keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Ini karena ADART itu memuat informasi-informasi paling mendasar di sebuah organisasi tersebut. Kemudian, informasi-informasi mendasar itu antara lain nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, kemudian usaha, keanggotaan, dan pimpinan. Nah, semua informasi yang tercantum dalam anggaran dasar tersebut, jika dilihat dari jenis informasinya, maka masuk kategori informasi yang sangat mendasar. Itu adalah pengertian dari ADART. Nah, kemudian kita lanjut ke anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, di sini kita langsung membahas ke organisasi kita, yaitu Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah sebagai organisasi berbadan hukum di Indonesia juga mempunyai ADART pastinya, yang terdiri dari muqaddimah dan batang tubuh yang terdiri dari 38 pasal. Nah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan salah satu dokumen ideologi Muhammadiyah yang memuat tentang pandangan Muhammadiyah terhadap kehidupan manusia. Di dalamnya tercantum 7 pokok, pikiran, dan cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang digunakan untuk mewujudkannya. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Bagi Persyarikatan Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar berfungsi sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan. Nah, sebagai dasar berdirinya organisasi, ADART mempunyai fungsi vital bagi eksistensi organisasi Muhammadiyah. Klausul-klausul yang tercantum dalam ADART membentuk rupa organisasi Muhammadiyah seperti yang tampak sekarang.
Nah, organisasi Muhammadiyah yang sudah sekarang sangat besar berdiri itu, nah itu memiliki ADART yang sudah disusun rapi sedemikian rupa. Maka hal-hal yang sudah pokok dasar bagi Muhammadiyah dalam ADART menjadi penting untuk dijaga dan dilaksanakan untuk eksistensi organisasi. Kemudian anggaran dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas, dan asas. Kemudian lambang organisasi juga, maksud dan tujuannya, usaha keanggotaan pimpinan, unsur pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, kemudian dan lain-lainnya. Nah, sekarang Ibu mau kasih kalian contoh ADART Muhammadiyah. Karena ADART ini juga direvisi-revisi, dan ini tuh salah satu contoh ADART yang terdahulu gitu ya. Nah, ini adalah contoh ADART atau anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah tahun 2005. Nah, diawali oleh ini perkenalan diterbitkannya di mana, oleh siapa diterbitkan, kemudian sambutan pimpinan pusat Muhammadiyahnya, kemudian masuk ke daftar isi, ada sambutan pimpinan pusat Muhammadiyah, daftar isi, kemudian ini daftar isinya anggaran dasar Muhammadiyah, ini daftar isinya ya. Nah, diawali oleh muqaddimah, kemudian bab 1 nama, pendiri, dan tempat kedudukan. Nah, kita ini daftar isinya, kita langsung ke isinya aja ya. Nah, ini adalah muqaddimahnya. Nah, masuk ke bab 1, nama pendiri dan tempat kedudukannya. Pasal 1 itu nama persyarikatan ini bernama Muhammadiyah. Pasal 2 berisi pendiri Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiah di Jogja untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pasal 3 berisi tempat kedudukan. Muhammadiyah berkedudukan di Jogja pada saat itu ya. Nah, masuk ke bab 2, identitas, asas, dan lambang. Pasal 4, identitas dan asas. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian asasnya Muhammadiyah berasaskan Islam. Ini Ibu hanya akan membahas, memperkenalkan kalian, memperlihatkan kalian tentang anggaran dasar Muhammadiyah itu apa aja. Nanti minggu depan kita akan membahas lebih dalam lagi isi dari ADART itu. Jadi hari ini Ibu hanya akan memperlihatkan kalian, memperkenalkan penjelasan tentang ADART itu apa. Minggu depan kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Oke? Nah, jadi sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Sampai bertemu minggu depan. Semoga semuanya sehat-sehat, Ibu sehat, kalian sehat. Jadi kita minggu depan soalnya tidak ada halangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.